Laporan langsung dari tempat kejadian puting beliung di Magelang. Banyak orang mati karena pohon menimpa makam. Kalau udah terlanjur sakit itu sangat angel tenan, angel pokoknya diobat itu angel. Hey see you bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back with me. Nah, video kali ini saya akan membahas ya tentang penyebab dan cara mengobati entok yang tidak nafsu makan secara tiba-tiba. Nah, mungkin di kandang kalian pernah ya mengalami hal seperti itu. Seperti halnya ketika kalian memberikan pakan entok di pagi hari, lalu mereka tetap makan dengan lahap ya seperti biasanya, tapi ketika kalian memberikan pakan di waktu sore hari mereka tidak mau makan. Itu kenapa? Mana gue tahu. Kasus seperti ini sama halnya dengan apa yang sedang dialami oleh saudara ternak kita, yaitu Mas Wandi Al Indra yang bertanya di salah satu video saya. Itu dia bertanya, "Mas, minta bantuannya, entok saya kenapa ya Mas tidak nafsu makan pagi makan masih lahap, tapi pas kasih makan sore entok tidak mau makan, cuma minum doang yang banyak." Dan dari Mas Bilal juga menanyakan hal yang serupa. Sebenarnya di bawah video saya itu banyak banget yang bertanya tentang hal seperti itu. Masa sih? Nah, oke, mari kita kupas ya tentang penyebabnya dan bagaimana cara mengobatinya. Semua langkah hiduplah ku rencanakan, kerja keras ku lakukan, tapi Tuhan menentukan. Berikan saja penilaian yang kau bisa, silakan saja kau bicara dan meludah. Faktor utama yang membuat entok kita itu sakit ya, tidak nafsu makan secara mendadak, itu adalah perubahan musim cuy. Perubahan musim dari musim hujan ke musim panas atau sebaliknya. Iya. Nah, kenapa pergantian musim dapat menyebabkan hewan unggas kita itu gampang ya atau lebih mudah sakit atau terserang penyakit? Karena hewan unggas kita ketika pergantian musim itu akan mengalami tingkat kesetresan yang sangat luar biasa. Nah, dari tingkat kesetresan ini maka dapat dipastikan hewan unggas kita itu akan lebih rentan terserang penyakit ya, karena entok itu mengalami stres, terus daya tahan tubuh itu otomatis akan ikut ngedrop atau ikut turun. Makanya penyakit-penyakit dan bakteri-bakteri itu akan lebih mudah untuk menyerang mereka. Untuk pengobatan entok yang sudah terlanjur sakit ya, terlanjur sakit di sini khususnya yang tidak nafsu makan atau tidak mau makan secara mendadak, itu tinggal kita berikan perasan daun pepaya ataupun kalian bisa menggunakan kunir. Nah, itu diperas lalu dimasak sampai mendidih. Nah, setelah air daun pepaya ataupun air kunir itu sudah dingin, lalu bisa kalian gunakan sebagai campuran pakan ataupun campuran air minum. Nah, di sini karena kasusnya entok itu tidak mau makan, jadi itu harus dicampurkan ke air minum, atau lebih bagus lagi disepet ya, langsung dimasukkan ke dalam tubuh si unggas yang tidak nafsu makan itu. Untuk obat yang tinggal pakai atau siap saji, kalian bisa beli di poultry shop itu dengan merek Vitagik, karena Vitagik itu mengandung obat-obatan herbal yang dapat menurunkan tingkat stres ya, dan tentunya mempertebal kekebalan daya tahan tubuh, karena pergantian cuaca itu sangat sangat berbahaya sekali ya buat unggas-unggas kita ya. Awalnya memang mereka itu sangat sehat, terlihat sangat sehat, tapi banyak kasus kalau pergantian musim itu tiba-tiba ya penyakitnya itu datang secara tiba-tiba, tidak permisi-permisi ya. Nah, untuk yang belum mengalami penyakit-penyakit seperti ini, nah saya sarankan kalian mau praktekkan atau kalian mau ikuti atau tidak, itu terserah kalian.
Nah, saya sarankan agar setiap kalian memberikan makan ataupun memberikan minum kepada hewan unggas kita itu selalu kita campur dengan daun pepaya ataupun perasan kunir ya, perasan air kunir atau air sari kunir, agar daya tahan tubuh si hewan unggas ya itu dapat terjaga serta tidak mudah untuk stres ya, karena pergantian musim itu sangat berbahaya ya, sangat medeni. Karena yang saya tahu, entok itu stres, itu penyakit yang akan ditimbulkan dari stres ini akan banyak sekali cuy. Entah itu penyakit yang ringan ataupun penyakit yang berbahaya, bahkan menular ke hewan unggas lainnya. Seperti contohnya mata biru, berak kapur, terus tetelo juga. Itu awal mulanya adalah mereka itu stres. Masa sih? Nah, ketika mereka itu stres, seperti yang sudah saya katakan di awal video, daya tahan tubuh serta kekebalan tubuh mereka itu akan ngedrop. Jadi imunisasi di dalam tubuh mereka tidak akan mampu bekerja secara maksimal. Iya. Nah, untuk langkah saya ya dalam mencegah stres yang akan terjadi di hewan ternak saya, itu saya selalu menyediakan obat-obatan herbal seperti Vitacik, daun pepaya ataupun kunir. Nah, untuk pemberiannya itu saya berikan kalau di waktu hari biasa ya, maksudnya di musim-musim biasa itu saya memberikan 1 minggu 1 kali. Tetapi jika sedang terjadi perubahan cuaca seperti bulan-bulan ini ya, ini kan cuacanya sangat ekstrim banget, ini saya selalu memberikan setiap hari. Itu contohnya setiap pagi saya memberikan mereka makanan itu dengan campuran-campuran bahan alami seperti perasan daun kunir atau dengan cacahan daun pepaya ya. Terkadang saya memberikan daun kelor karena daun kelor itu mengandung banyak sekali vitamin dan sangat bermanfaat buat unggas kita ya. Nah, ketika sore hari saya mencampur Vitacik di dalam pakan mereka. Jadi setiap pagi saya memberikan daun-daunan herbal yang mengandung banyak vitamin. Setiap sore saya memberikan Vitacik. Itu setiap hari saya lakukan. Nah, apalagi di musim hujan seperti ini cuy. Ini sampai basah kuyup semua ya ini. Untuk saya pribadi itu sangat mudah dalam kita mencegah ya daripada harus kita mengobati. Kalau udah terlanjur sakit itu sangat angel pokoknya di obat itu angel, karena unggas itu akan sembuh ya dengan obat-obatan yang kita berikan. Itu tergantung unggasnya itu sendiri cuy. Jadi ketika unggas itu cocok dengan obat yang kita berikan, entah itu obat herbal atau obat kimia, maka hewan itu akan sembuh. Tapi jika hewan unggas kita itu tidak cocok dengan obat yang kita berikan, meskipun kita berikan obat yang sangat mujarab ya, yang banyak diiklankan itu hewan unggas tidak akan sembuh meskipun obatnya itu mahal. Nah, itu semuanya tergantung dengan si hewan unggas itu sendiri, tingkat kecocokan hewan unggas itu sendiri. Seperti halnya kita ya, kalau kita sakit, meskipun sakitnya itu cuma demam, tapi jika kita cocok diobati di puskesmas yang murah-murah, nah itu kita akan sembuh. Tapi jika kita tidak memiliki tingkat kecocokan dengan dokter, meskipun itu dokter spesialis pun, kita tidak akan sembuh. Seperti itu cuy. Jadi hewan unggas dan kita itu sama ya, sama, mereka itu memiliki tingkat kecocokan. Nah, saya tahu seperti ini karena saya itu sudah 1 tahun lebih bekerja di klinik hewan. Makanya saya selalu mengorek-ngorek informasi ya, entah itu tentang kucing, anjing, hewan unggas lainnya. Nah, itu tentang obat-obatan herbal atau obat-obatan kimia. Itu kenapa? Nah, yang saya tahu dari penjelasan dokter yang pernah saya ikuti itu adalah setiap hewan, setiap manusia itu memiliki tingkat kecocokan dengan obat-obatan seperti itu. Nah, oke, mungkin sekian dulu video dari saya ya. Semoga bermanfaat dan semoga saja hewan ternak kalian itu pada sehat dan hasilnya melimpah ruah. Amin amin ya robbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang ternak.